Nah, kewajiban dan hak seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, entah itu di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Maka dengan kita melaksanakan kewajiban kita, maka kita pun akan mendapatkan hak kita, ya. Jadi mengikuti. Ketika kita sudah mengerjakan kewajiban kita, maka hak akan mengikuti. Jangan malah sebaliknya, kita menuntut hak, tapi kita meminta hak, tapi kita tidak melaksanakan kewajiban. Itu tidak boleh. Tapi kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu, maka kita akan mendapatkan hak kita. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang memberikan saran melalui lisan, ya. Kita tulis dulu apa yang ingin kita berikan saran kepada masalah yang ada di buku. Setelah itu kita berikan secara lisan dengan bahasa yang sopan. Nah, pada saat ini di pembelajaran 4 kita akan melanjutkan, yaitu menuliskan kalimat saran dari permasalahan dalam teks tentang kewajiban dan hak kita di sekolah, ya. Nah, di dalam teks tidak hanya terdapat satu permasalahan, tetapi bisa beberapa permasalahan. Yang kalian baca kemarin itu kan contohnya seperti kemarin ketika kita baca, ternyata ada beberapa, ada 5 permasalahan dalam teks tersebut, ya. Dimulai dari siswa tidak adanya tempat sampah, ya, tidak adanya tempat cuci tangan, makanan yang ada di kantin dihinggapi lalat, itu semuanya masalah, ya. Maka kita harus memberikan saran kepada mereka. Seperti contoh kemarin, banyak sampah berserakan di kantin sekolah. Kira-kira saran yang tepat untuk masalah tersebut apa? Banyak sampah berserakan di kantin sekolah. Sebaiknya Sebaiknya apa, Ben? Sebaiknya ayo pengen ketemu Akis yang nyawa. Ya. Sebaiknya nggak boleh disediakan tempat sampah di kantin, boleh. Sebaiknya apa sih nggak main sama Akis? Ya, sebaiknya siswa-siswa membuang sampah pada tempatnya, gitu, ya. Terus tidak ada tempat sampah di kantin sekolah sehingga sampah berserakan. Apa sarannya untuk permasalahan tersebut? Ya, siapa yang bisa? Tidak ada tempat sampah di kantin sekolah sehingga sampah berserakan. Seharusnya Ya. kantin disediakan tempat sampah. Nah, seharusnya di kantin disediakan tempat sampah. Coba Yusuf berikan saran, air keran di wastafel tidak menyala sehingga siswa tidak cuci tangan sebelum makan. Apa sarannya? Sebaiknya Ya. siswa menggunakan hand sanitizer sebagai pengganti air. Oke, boleh ya. Sebaiknya siswa menggunakan hand sanitizer sebagai pengganti air, boleh. Atau sebaiknya siswa mencari air di tempat lain untuk mencuci tangan sebelum makan, boleh. Nah, coba sekarang yang nomor 5, Ben Hafiz. Makanan yang dijual di kantin dihinggapi lalat. Apa sarannya, Ben? Harusnya kantin selalu dibersihkan dan makanan yang ada di kantin ditutup. Nah, iya, bagus. Sebaiknya
kantin dibersihkan dan makanan yang di kantin ditutup supaya tidak dihinggapi lalat. Karena lalat ini sumber penyakit ya. Sumber penyakit. Kenapa sumber penyakit? Karena lalat ini kan dia hinggapnya di sampah. Setelah hinggap di sampah, dia hinggap di makanan. Kotoran yang ada di kaki lalat dari sampah tersebut nempel ke makanan. Makanannya jadi kotor, kita makan, masuk ke dalam perut. Nah, itu bahaya. Sakit perut. Nah, bisa mengakibatkan sakit perut. Nah, coba dilihat di halaman 132. Menuliskan kalimat saran dari permasalahan dalam teks tentang kewajiban dan hak sekolah. Kebiasaan disiplin di sekolah, ayo berlatih ya. Di situ tujuannya adalah siswa bisa menemukan permasalahan dalam teks tentang kewajiban dan hak di sekolah. Nanti kita baca bareng-bareng, kita temukan bareng-bareng apa aja sih permasalahannya. Lalu tulislah saran ya. Siswa mampu menulis kalimat saran dari permasalahan yang terdapat dalam teks tentang kewajiban dan hak di sekolah. Ayo kita baca ya, dilihat. Kebiasaan disiplin di sekolah. Dalam 1 minggu, siswa menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Di sekolah, siswa belajar bersama guru dan teman-teman. Selain belajar di dalam kelas, siswa juga belajar berdisiplin. Siswa harus masuk kelas tepat waktu dan tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Siswa juga sebaiknya memperhatikan hal-hal kecil, seperti mematikan lampu kelas setelah selesai belajar, membersihkan papan tulis yang kotor, dan memungut sampah di atas lantai. Nah, itu. Siswa juga hendaknya mengikuti semua peraturan di sekolah. Setiap Senin pagi, siswa mengikuti upacara bendera. Siswa juga harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah agar memiliki banyak kemampuan. Jika akan meninggalkan kelas, siswa sebaiknya meminta izin pada guru atau ketua kelas. Siswa juga hendaknya membayar iuran kas kelas untuk kebaikan bersama. Siswa yang baik akan mematuhi semua peraturan sekolah. Hal itu berguna bagi sikap disiplin siswa. Nah, di situ. Apakah kalian menemukan masalah di dalam teks tersebut? Ada nggak? Apakah kalian menemukan masalah tersebut di situ? Masalahnya pertama yaitu siswa telat mengumpulkan tugas. Kedua, siswa masuk kelas dengan terlambat. Terus apa? Lampu di kelas masih menyala ketika selesai belajar. Papan tulis kotor. Sampah berserakan. Nah, banyak ya di situ. Nanti tugasnya adalah cari permasalahan yang ada di teks halaman 132, lalu ditulis ya kalimat sarannya. Di itu ada kotak ya, permasalahan lalu kalimat sarannya. Minimal 4. Minimal 4. Paham tuh? Nah, selanjutnya kita bahas di muatan PPKN. Kewajiban dan hak warga sekolah. Nah, kalau misalnya kita lihat lingkungan sekolah kita, di MI Tafiz kira-kira sudah menjadi sekolah bersih dan sehat belum? Di MI Tafiz sudah menjadi sekolah sehat belum? Banyak sampah tidak di MI Tafiz?
Tidak ada ya, karena dibersihkan sama Pak Hikmat, sama Pak Agus ya. Kalian makanya ya, Waalaikumsalam. Maka dari itu kalian pun jangan mengotori seenaknya ataupun jangan buang sampah sembarangan. Halaman berapa, Pak? Halaman 133. Nah, sekolah yang bersih ya, MI Tafis, jika MI Tafis atau kelas kita bersih, maka membuat warga sekolah lebih sehat dan nyaman. Siapa saja itu warga sekolah, yaitu ada guru, ada kepala sekolah, ada siswa, ada bagian keamanan, security, bagian kebersihan, ya, dan lain sebagainya yang berada di dalam lingkungan sekolah. Jika kita melaksanakan kewajiban kita sebagai siswa, sebagai guru, sebagai orang tua, ya, tidak membuang sampah sembarangan, maka kita akan mendapatkan hak kita apa? Yaitu adalah hidup nyaman, hidup bersih di lingkungan sekolah. Sehingga ketika kita belajar, ya betul 133, sehingga ketika kita belajar tidak tercium sampah ya, tidak cium bau busuk. Ya, tidak tercium, akhirnya kita nyaman di sekolah, belajarnya pun juga enak seperti itu. Karena tidak ada sampah, tidak ada bau yang mengganggu, dan juga udara juga menjadi sehat. Nah, apa saja sih kewajiban warga sekolah dalam menjaga kebersihan sekolah? Nah, di situ ada 5 ya. Yang pertama yaitu adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini harus dibiasakan dimanapun kalian berada, di rumah, lingkungan masyarakat, di sekolah, setelah makan atau setelah menggunakan sesuatu yang ada sampahnya, maka harus wajib membuang sampahnya di mana? Sampah. Iya, tempat sampah. Ya. Kalau misalnya kita membuangnya sembarangan, maka kita akan merusak lingkungan, ya. Lingkungan yang tadinya indah jadi rusak, jadi jelek, jadi bau, ya. Dan Allah tidak akan suka itu. Ada hadisnya ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Maka itu kita juga harus hidup bersih, tidak boleh buang sampah sembarangan, mandi secara teratur, sikat gigi, ya seperti itu. Nah, yang kedua apa? Kewajiban yang kedua di halaman 133. Tidak mencoret-coret dan mengotori dinding sekolah. Aywa, sahih, ya. Tidak mencoret-coret dan mengotori dinding sekolah. Sekolah ini punya kita semua, punya kita bersama, kita jaga kebersihannya. Tidak boleh mencoret-coret, kita jaga, ya. Kalau coret-coret itu nanti jadi jelek, yang tadinya bersih, putih, ya. Gambar tidak ada coret-coretan. Nah, maka dari itu kita tidak boleh mencoret-coret atau mengotori dinding sekolah, entah itu habis makan nanti ngelapnya ke dinding. Nah, itu tidak boleh, kotor nanti. Selain mengotori dinding, mengotori tangan juga, ya. Yang ketiga apa kewajibannya? Menjaga dan ikut merawat Kebersihan semua fasilitas sekolah. Menjaga, ya. Jangan sampai seperti bangku yang ada di kelas. Jangan sampai kita buat main jomplang-jomplangan, ya. Bangkunya diberdiri-berdiriin atau bangku diangkat-angkat atau bangkunya pokoknya tidak benar. Akhirnya akibatkan bangku tersebut copot. Nah, tidak boleh, kita harus menjaga. Itu fasilitas kita bersama. Kalau fasilitas itu rusak, maka yang rugi kita juga. Kita tidak bisa menggunakannya secara normal kembali, ya. Banyak lagi fasilitas seperti kamar mandi, ya. Sehabis buang air harus disiram. Harus disiram. Supaya apa? Supaya tidak bau, supaya tidak ada kuman.
kamar mandi itu tempat membuang kotoran, kuman-kuman yang ada dalam tubuh kita dibuang melalui buang air kecil, pipis ya, atau buang air besar tersebut ya, feses. Maka dari itu harus ikut merawat. Kita yang merawat ya, kita wajib merawat, maka kita akan mendapatkan hak untuk lingkungan yang sehat. Yang keempat apa yang keempat? Kewajibannya. Ikut serta dalam kerja bakti. Ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Maka dari itu ketika kita ada Jumat bersih, kita bersih-bersih, ya ada yang bersihkan lantai, ada yang bersihkan jendela, ada yang membersihkan sarang laba-laba, maka kita harus ikut ya. Jangan sampai ada yang malas ngumpet, lari-larian, kejar-kejaran. Ya, ada yang bersihin sarang lipas gak, Pak? Iya, lipas juga dibersihkan, sarang lipas, seperti itu. Maka kita harus ikut serta. Karena apa? Karena yang akan menikmati kebersihan tersebut juga kita sendiri. Jangan sampai kita cuma bisa makai, cuma bisa ngotorin, tapi kita tidak mau menjaga atau membersihkan. Tidak boleh seperti itu ya. Kita menuntut, itu namanya kita meminta hak, tapi tidak melaksanakan kewajiban. Harus seimbang. Kewajiban kita laksanakan, hak juga akan kita dapatkan. Seperti itu. Yang kelima apa? Merawat tanaman yang berada di lingkungan sekolah. Nah, merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Tanaman-tanaman tidak kita petik sembarangan, tidak kita tarik-tarik, enggak kita tendang pakai bola, kasihan mati ya. Karena tanaman ini pun berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup. Karena dari tanaman ini mereka menyumbang oksigen untuk kebutuhan kita bernafas ya. Jadi kalau misalnya manusia tuh dia menghirup oksigen, tapi kalau tumbuhan kalau pada pagi hari dia itu membuang oksigen. Ya. Tumbuhan membuang oksigen, akhirnya oksigennya kita manfaatkan untuk kita bernafas. Kalau misalnya tumbuhan kurang, maka oksigen pun akan berkurang. Maka dari itu kita juga harus merawat tumbuhan. Fahim. Insya Allah, Pak. Nah, tadi setelah semua kewajiban tersebut kita laksanakan, ya, maka kita akan mendapatkan haknya apa saja. Itu ada di halaman 134. Buka 134. Di halaman 134. Nah, situ ada 4 hak ya. Coba yang nomor 1, hak pertama, baca Ben. Yang 1, menggunakan toilet yang bersih dan sehat di sekolah. Nah, setelah kita menjaga atau merawat fasilitas sekolah, maka kita bisa menggunakan toilet yang bersih dan sehat. Yang kedua, Fadil baca. Fadil, hak kedua halaman 134. Hak kedua, tidak mencoret-coret dan mengotori dinding sekolah. Halaman 134, Fadil. Bagian hak. Nah, nomor 2 dibaca tuh. Belajar di kelas yang bersih dari sampah dan debu. Nah, setelah kita membersihkan lingkungan, maka hak kita adalah bisa belajar di kelas yang bersih dari sampah dan debu. Yang ketiga, Fakih baca. Bermain bersama teman-teman dengan fasilitas yang terawat dengan baik. Nah, bermain bersama teman-teman dengan fasilitas yang terawat dengan baik. Nah, setelah kita menjalankan kewajiban tadi merawat fasilitas sekolah, maka kita pun akan mendapatkan hak kita, yaitu adalah bisa bermain bersama teman-teman dengan fasilitas yang terawat dengan baik.
Nah, yang keempat, memiliki lingkungan sekolah yang asri dan sejuk. Setelah kita merawat semuanya, tidak merusak tanaman, maka kita akan mendapatkan memiliki lingkungan sekolah yang asri. Asri itu bersih ya, aman, Yang sehat, bersih dan sejuk. ya, dan sejuk. Sejuk itu ya maksudnya udaranya ini bersih, tidak tercemar oleh bau sampah. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Ya. Nah, maka tugas kalian adalah di halaman 134. Jadi untuk dari Bu Pena itu satu aja ya tugasnya. Di PKN halaman 134. Ya, ayo berlatih kan? Ya, ya berlatih nomor 1 sampai nomor 6 itu aja. Sudah? Ya. Kalau sudah kita bahasa Arab, Pak. ya kita ke bahasa Arab 1 sampai 6. PKN. 1 sampai 6. Oke. Berlatih sampai satu aja. Ya, yang tematik satu aja PKN. Terus kita buka buku bahasa Arabnya. Ya, sudah Pak. Yang ini kan? Pak. Ya, betul. Bahasa dibuka halaman 41. Buka bahasa Arabnya halaman 24. Berapa Pak? 24. 24. Ya, betul. Udah Bun. 24. Baik. 24. Cepat. Nada Pak. Buka halaman 24. Dapat dibuka halaman 24. Sudah dibuka? Ya. Ya, sebentar ya. Percakapan. Ada percakapan ya? Bentar. Nah, di situ ada al-hiwar ya. Apa artinya al-hiwar? Percakapan. Nah, percakapan. Nah, al-hiwaru, ikuti Bapak ya. Al-hiwaru. Al-hiwaru. Nah, al-hiwaru. 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 Al-hiwaru artinya apa? Percakapan. Percakapan. Lalu lihat di bawahnya, Salim. 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 Salim itu nama orang ya.
Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Hasan. Hasan. Ahlan bika. Ahlan bika. Ahlan bika. Ahlan bika. Salim. Salim. Aina tatamasya. Tamasya. Ikuti Bapak. Aina tatamasya. Aina tatamasya. Fi yaumil utlati. Fi yaumil utlati. Aina tatamasya. Aina tatamasya. Fi yaumil utlati. Fi yaumil utlati. Aina tatamasya fi yaumil Aina utlati. tatamasya fi yaumil Utlati. Ada apa? Utlati. Kita chơi. Hasan. Utlati. Kebaik. Hasan. Atamasya ila. Atamasya. Atamasya ila. Atamasya ila. Hadiqatil hayawanati. Iya hadiqatil hayawan. Atamasya ila. Atamasya ila Hadiqatil hayawanati. hadiqatil Hayawanati. hawayanati. Haya, bukan hawa, haya. Hayawanati. Ayo. Salim. Salim. Mada taf'alu Maza taf'alun fi hadiqatil hayawanati. taf'alu fi hadiqatil hayawanati. Hasan. Hasan. Aral hayawanati. Aral hayawati enati. Minha asadun Asadun. wafilun Wafilun. wa tayrun Watoyrun. wa jamalun Wajamalun. wa ghairu dzalika. Wajamal. Wagoyrun. Dzalika. Zalika. Salim. Salim. Subhanallah. Subhanallah. Nah, ya. Ahlan wa sahlan. Siapa yang tahu artinya ahlan wa sahlan? Selamat pagi. Ahlan wa sahlan itu artinya Siapa namamu? ah? Ahlan wa sahlan itu artinya adalah selamat. Selamat datang. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Nah, ahlan wa sahlan, selamat datang. Jawabnya apa? Ahlan bik. Ahlan bik atau ahlan bika, boleh ya. Ahlan bika apa artinya? Selamat datang juga. Ah, betul, sahih, masya Allah, Fakih pinter ya. Selamat datang juga, ahlan bik, selamat datang juga. Nah, bawahnya ada aina tatamasya. Aina, siapa yang tahu artinya aina? Saya.
Aina. Aina. Aina qalamun. Qalamun. Gimana pulpen? Berarti aina apa artinya? Kok? Gimana? Di mana? Mana? Tatamasya. Ada yang tahu artinya tatamasya? Bertamasya. Apa artinya tatamasya? Kalian tahu tamasya? Tahu. Tamasya itu apa? Tempat wisata. Tamasya itu jalan-jalan. Ya enggak? Ya. Itu asal katanya dari bahasa Arab. Tamasya ya tamasya. Tamasya ya tamasya. Nah, kalau depannya huruf ta berarti itu untuk domir apa? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Depannya ta. Perempuan. Depannya ta. Depannya ta, nggak ada tambahan belakangnya. Berarti untuk kamu laki. Kamu laki-laki. Tatamasya. Tatamasya berarti artinya kamu jalan-jalan. Sebentar ya. Tatamasya. Jalan-jalan. Kamu laki-laki jalan-jalan ya. Kamu tatamasya, kamu laki-laki jalan-jalan. Aina tatamasya fi apa fi? Itu di yaum, yaumil utlah. Yaum itu apa yaum? Ayo yaumin nahnulan. Ayo apa yaum? Hari. Sahih. Yaum itu hari. Al-utlatu artinya apa al-utlah? Kemarin 3 hari, 5 hari, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad adalah yaumul utlah. Betul. Sahih, hari libur. Yaum itu hari, al-utlatu itu adalah libur. Berarti hari libur ya. Yaumul utlah ya adalah hari libur. Berarti apa artinya aina tatamasya fi yaumil utlah? Kamu jalan-jalan di hari libur. Jangan lupa ainanya, apa ainanya? Di mana ya? Di mana kamu? Kemana sih? Kemana berjalan-jalan ya libur? Jalan-jalan kemana kamu pas hari libur gitu ya kalau bahasa kita. Kamu hari libur jalan-jalan kemana sih gitu. Terus atamasya ila hadiqatil hayawanatin. Nah, depannya tadi tatamasya, sekarang diganti atamasya. Berarti artinya apa atamasya? Apa kalau atamasya? Yang ke depan dulu. Atamasya untuk ana. Atamasya. Jalan-jalan. Sahih. Atamasya ila hadiqatil apa? Hadiqatil hayawanat. Jalan-jalan ke Kemarin apa tuh? Udah kita pelajarin sebelumnya. Dilihat apa artinya hadiqatil hayawanat. kebun binatang. Saya jalan-jalan ke kebun binatang. Mada taf'alu fi hadiqatil hayawanatin? Apa taf'alu? Mada apa artinya mada? Apa artinya mada? Saya. Bukan. Apa artinya mada? Artinya apa, Pak? Mada. Enggak. Baca Ibu.
Mada itu artinya what? Apa ayo? Mada itu artinya Apa? apa ya? Mada itu artinya apa? Iya apa artinya? Artinya apa? Iya apa? Ya, mada itu artinya apa? Mada taf'alu fi hadiqatil hayawanatin? Fi artinya apa? Di mana? Di mana? Di, bukan di mana. Kalau di mana itu aina. Di. Taf'alu, apa arti taf'alu? Taf'alu apa artinya taf'alu? Ayo. Taf'alu itu adalah saya af'alu mengajar. Ana af'alu mengajar. Kamu mengerjakan. Ya, taf'alu itu adalah mengerjakan. Mada taf'alu fi hadiqatil hayawanat? Apa yang kamu kerjakan di hadiqatil hayawanat, di kebun binatang? Aro al hayawanati. Aro itu apa artinya aro? Bapak duduk di depan kelas. Aro murid-murid di depan bapak. Aro apa aro? Aro ro'a yaro. Bapak melihat ke laptop. Aro itu artinya melihat. Waktu kita bentar lagi sudah mau habis ini. Aro itu adalah saya melihat.